Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ganika Dwinita, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung dari SD Negeri Tenjolaya 1, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin, yaitu pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi dan kegiatan membaca setelah jam makan siang. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus, atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga yaitu protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Berikut ini adalah 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu kesadaran sosial. Yang kedua, kesadaran diri. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi sosial. Yang keempat, pengelolaan diri. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengelolaan emosi dan fokus untuk mencapai tujuan dengan teknik stop. Yang pertama, stop, yaitu berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan, ambillah jeda sejenak. Yang kedua, take a breath, yaitu tarik nafas dalam, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali, napas masuk, napas keluar. Yang ketiga adalah observe. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati sensasi yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan dengan intensi yang didasari keinginan belajar dan kebaikan. Dan yang keempat yaitu proses. Latihan selesai, bawalah perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif dalam aktivitas Anda selanjutnya. Berikut ini adalah keterkaitan antar materi dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan materi filosofis Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara materi dengan modul-modul sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya dan upaya
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang meliputi kekuatan batin dan karakter, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa dalam pendidikan, seorang guru tidak hanya mendidik kognitif anak saja, namun juga membantu tumbuhnya budi pekerti anak. Dalam hal ini, sebelum anak belajar konteks akademis dan semua keterampilan-keterampilan penting yang dibutuhkan untuk dapat berhasil dalam hidup, sebaiknya seorang anak dituntun untuk menumbuh kembangkan aspek sosial emosionalnya. Anak akan belajar saat hati mereka terbuka dan terhubung dengan lingkungan sekitar, serta adanya tujuan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial emosional erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka anak terlebih dahulu dituntun untuk menumbuh kembangkan aspek sosial emosionalnya. Seorang anak yang memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya, maka akan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu penting peran guru dalam menguasai dan menerapkan pembelajaran sosial emosional, karena sebelum guru dapat membantu murid, ia perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya. Sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, seorang guru penggerak dalam pembelajaran sosial emosional berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam proses pembelajaran, diharapkan seorang guru membantu anak mengenali emosi dan mengelola emosinya dengan baik. Peran seorang guru dalam pembelajaran sosial emosional adalah membantu murid untuk mencapai well-being. Well-being atau kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk yang pertama, mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Yang ketiga, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres. Dan yang keempat, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Dengan begitu, murid akan mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik dan mendorong keberhasilan pembelajaran. Pada praktiknya, sebelum menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dan sekolah diharapkan membuat visi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan adanya visi, maka tindakan guru akan lebih jelas dan terarah. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, maka akan dengan mudah menerapkan budaya positif. Di sekolah,
yaitu menghargai satu sama lain, saling berbagi kebutuhan, akan perasaan diterima, dihormati, aman, dan sukses. Sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, maka siswa dan semua warga sekolah berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional adalah latihan berkesadaran penuh atau mindfulness. Dengan melakukan latihan berkesadaran penuh, murid dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik, dan kesadaran sosial yang lebih baik yang didasarkan pada perhatian yang bertujuan akan membantu murid dalam memproses informasi secara lebih baik dalam proses pembelajaran. Jika murid dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik, maka secara perlahan tumbuh optimisme atau rasa percaya diri dalam dirinya. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, seorang guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, karena setiap anak memiliki emosi yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam pembelajaran menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ketika guru melakukan pemetaan kebutuhan murid, maka setiap siswa akan berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.